Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya coba sedikit menyampaikan tutorial untuk instalasi modem Edge. Yang pertama, pastikan kabel dari modem yang port manajemen sudah tercolok ke laptop. Selanjutnya, yang wajib kita harus punya adalah aplikasi XARP. Ini dipindah ke agresif ya. Laptop kita mah DHCP aja nggak apa-apa. Setelah itu tadi kan terkoneksi modem dalam kondisi mati. Sekarang modem coba kita nyalakan. Oke, tunggu modem nyala. Nah ini, setelah itu modem sudah nyala, kita ganti IP kita. Tadi IP-nya 172.16.1.1 kita, oh ini kebetulan sudah pas, atau 172.16.1.2. Disesuaikan saja ya dengan yang tadi muncul di sini. Ini 1.2. Oke. Oke, saya coba buka. Pertama wajib di ping tembus dulu. Sorry, saya salah. IP. Oke, tembus ya. Tembus ya. Wajib tembus dulu. Kalau nggak tembus tidak bisa di konsul. Username, password, kontak. Wajib sama persis ya. Kontak. Username, password sama. Kontak. Setelah oke, masuk configuration, kita ganti IP management. Configuration interface management. Ini ganti. Ini IP-nya mengikuti dari kami ya, nanti akan kita berikan. Di sini yang aku pakai adalah 3.1. Oke, submit. Setelah submit otomatis jadi nggak bisa karena IP-nya diganti. Selanjutnya kita ganti IP. Oke, kita ganti IP-nya. Saya bikin 3.2 ya. Oke. Tiga dot satu nih tembus ya. 3.1 tembus. Ini IP modemnya 3.1. Kita browsing. Username, password, kontak. Setelah masuk, yang pertama masuk ganti nama modemnya dulu. Nih nama modemnya. Nama remote-nya nanti kita kasih ya. Nah ini yang pertama. Supaya nanti kalau lokasi ini nongol di hub, ketahuan itu lokasi mana. Nah kalau nggak dikasih tahu kan kita nggak tahu itu modem lokasi mana. Dirubah sini. Ini saya namain RG-R1. Oke, submit aja. Oke, setelah disubmit, selanjutnya adalah configuration. Kita akan setelah ngonsul modem maka akan pointing. Nah kalau untuk pointing itu configuration, terus masuk WAN, terus demodulasi. Nah demod sini. Oke, labelnya ini nanti dari kami. Kebetulan ini labelnya 10. Terus simbol rate-nya disubmit ya. Setelah masuk dari kata label berapa, submit. Terus simbol red nanti kita dimasukin terus disubmit. Terus habis itu frekuensi berapa terus disubmit. Oke,
Ini kebetulan yang kita pakai 2333 di submit. Terus frekuensinya submit. Oke. Masuk ke ECM. Di sini modenya disable. Submit. IP multicastnya disamakan dengan ini. Terus RE frekuensinya untuk receive itu 5150. Untuk transmit itu 4900. Tapi LO ini disesuaikan dengan BIOS yang kita gunakan. Ada yang 7675, ada yang 7375. Bagaimana cara mengetahui LO-nya berapa? Masuk ke BIOS. Di BIOS itu ada labelnya, tulisannya tuh LO-nya berapa. Nah, samain tuh dengan di situ, ya. Pastikan itu sama dulu. Kalau salah, udah pasti nggak bisa. Oke, setelah itu lanjut ke pointing. Oke, kita sudah di bawah antena, kita mau melanjutkan pointing. Kita login lagi ke IP yang tadi 172.16.3.1. Ketika mau pointing yang wajib dipastikan settingannya yaitu di BIOS dan LNB. Sekarang kita masuk ke settingan LNB, configuration 1 LNB. Di LNB ada DC power, kita diganti 18 volt. Terus LNB reference kita pastikan enable. Terus di submit. Terus masuk ke BIOS. Nah, BIOS di sini tergantung BIOS yang dipakai. Kalau BIOS-nya itu pakai yang 5 watt 10 watt, itu BIOS powernya dari modem, jadi di-on-kan. Karena yang kita pakai nanti di lokasi itu pakainya dia 25 watt, powernya dari power eksternal, jadi tidak perlu pakai power. BIOS 10 mHz referennya di-on-kan. Terus udah semua. International oke, submit. Nah, oke. Nah, ini kita coba pointing maksimalin. Kita lihat RSNO-nya. RSNO-nya dilihat. Ngomong aja. Oke. Sekarang dapat 11.3. Tadi udah bilangin dulu. Berapa, 11.3. Oke, log 11,3. Pointingnya cepat, kebetulan teknisnya pinter. Tinggal dipelototin langsung nyampe. Oke. Di log di 11,3. Berapa? 11,3. Oke. 11,3. Terus habis itu kita crosspol ya. Kita crosspol. Masuk one modulasi. Kita crosspol ya. One modulasi, terus masuk DBC. Habis DBC ini di delete dulu, nanti ada di commissioning. Oke. Nah, itu di clear reference supaya kita kalau join kan karena ini modem baru ya, ini clear ya. Kan kalau modem bekas ada ininya. Clear ya? Oke ya. Oke. Nah, terus selanjutnya kalau kita mau crosspol tinggal dimasukin frekuensinya. Kebetulan di sini sudah selesai crosspol, jadi kita tidak akan contohkan untuk crosspol karena crosspol saya yakin teman-teman udah jago. Tinggal dimasukin frekuensi L-band-nya. Saya ulang lagi, frekuensi L-band-nya dimasukin. Nah, terus tinggal di tes mode on. Tes mode on di sini ada nih tes mode on. Oke, kalau udah selesai nanti tes mode off. Nah, kalau suruh naikin power ini kan ada increase decrease power. Sangat gampang sekali banget. Oke. Nah, ketika udah nanti langsung di stop tes mode on-nya off. Oke, berarti kita selesai crosspol. Kita pastikan semua kabel transmit dan receive-nya nyolok. Oke, habis itu kita lanjutkan, kita joinin. Sob. Set reference aja. Mana? Set reference. Ini set reference. Nih. Ini posisi kabel harus sudah connect semua. Nah, ini menunggu agak lama. Silakan menunggu sambil merokok sama minum kopi dulu.
Masuk loh, Pak. Nah, ini udah nih. Ini udah dapat tuh. Min 43 nih kelihatan nih. Kursornya taruh sini. Nah. Guys, lihat nih kursornya guys. Nah, ini kan sudah nongol kelihatan. Oke. Jika tadi gagal, tadi kan commissioningnya. Jika ini gagal, maka yang dilakuin adalah naikin di sini, naikin pelan-pelan. Ini kan min 32 ya. Naikin pelan-pelan. Naikin. Nah, jika masih gagal nanti bisa telepon. Jangan lupa submit ya. Jika gagal itu nanti bisa telepon ke kami kalau gagal. Ini kalau sukses kan seperti ini nih. Kalau gagal tinggal dinaikin powernya pelan-pelan nih. Ini min 32 dinaikin pelan-pelan. Terus jangan lupa di PC-nya itu dibikin enable, submit, terus ICM-nya juga statusnya dibikin online, submit. Saya ulang ya, tadi configuration, mode, jika tadi gagal, naikin power pelan-pelan. Masih gagal telepon kami. Jika sukses, DPC-nya di-enablekan, terus ECM-nya juga modenya dibikin online. Ini yang tadi sesuai yang tadi ya. Terus submit. Oke. Halo guys, selanjut lagi. Sekarang tadi selesai commissioning, kondisi udah join. Ini kondisinya udah join. Ketika udah join gini, yang perlu diperhatikan adalah di sini. Di sebelah atas, lihat. Nah, tadi kan transmitnya masih off. Ketika udah join, transmitnya harus sudah on. Modem statusnya harus sama seperti ini. Test mode off. SNO-nya lihat seperti ini. Oke. Ketika udah selesai begini, jangan lupa ya working mode-nya cek di sini BPM ya, harus wajib BPM. Harus cek juga, pastikan utility-nya sudah benar, DPC-nya sudah on, dan untuk memastikan dibikin sama seperti ini aja. Kalau VLAN-nya berapa nanti VLAN-nya kita kasih tahu. Nah, cuman dibikin seperti ini aja, ngikut aja biar gampang. Kalau manajemennya kan sudah sama seperti yang tadi pertama. Oke, pastikan ngecek aja, dicek aja settingannya sudah sama. Configuration 1. Oh ya, ininya di standarin seperti ini ya. Ini disamain, ada target marginnya. Ini disamain. Terus untuk yang mode ACM-nya sama, ini dibikin seperti ini, pakai margin juga. Terus sepertinya ada oke. Dibikin sama seperti ini. Ketika udah oke begini, maka langkah selanjutnya yaitu siap-siap untuk nyeting router. Router itu koneksinya dari port GE 01 GE1 yang ada di ini. Kan tadi udah setting kita. Yang ada di modem masuk interface. Kan yang kita setting kan hanya nih. Port 1 ya, ini maksudnya gigabit Ethernet-nya. Itu aja. Nanti selanjutnya ada tutorial tentang apakah di belakangnya nanti router atau di belakangnya nanti PC. Itu nanti ngikutin yang selanjutnya. Tapi kalau untuk modem hanya cukup sampai di sini. Ketika sudah settingan di atas seperti ini berarti sudah oke. Terima kasih.